hidup kita menjadi tanda kasih Allah kepada sesama. Dan pada akhirnya kita pun boleh bersama dengan Yesus dan Bapa menjadi satu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita merayakan Hari Minggu Panggilan. Kita mendengar dalam bacaan pada hari ini mengisahkan tentang kehadiran Yesus yang menjadi juru selamat dan pembawa kehidupan bagi semua yang mengikutinya. Daerah Palestina memiliki keadaan topografi yang sangat menantang, secara khusus bagi para penggembala domba. Karena situasi yang demikianlah, maka seringkali demi keselamatan kawanan domba gembalaannya, sang gembala biasanya berjalan mendahului kawanan domba untuk memastikan tempat yang akan dilewati merupakan daerah yang aman dan bebas dari segala binatang buas. Seringkali domba itu perlu dibujuk untuk mengikuti sang gembala. Bila menyeberangi anak sungai, seorang gembala seringkali mengalami kesulitan karena kawanan domba enggan untuk menyeberangi sungai. Maka, apa yang dilakukan oleh sang gembala? Gembala akan memecahkan persoalan itu dengan cara membopong anak domba. Setelah melihatnya, induk domba akan mengikutinya dan selanjutnya semua kawanan akan berjalan menyusuri sungai. Dalam tradisi Yahudi, mengikuti ditempatkan pada sikap seorang murid terhadap gurunya. Injil Yohanes memaknai mengikuti sebagai sikap percaya dan taat. Mengikuti dapat terjadi karena adanya pengenalan. Mengenal tidak hanya sebatas pada tataran intelek saja, tetapi berakar pada pengalaman hidup bersama, pengalaman pengenalan yang lebih mendalam. Sehingga dengan mengenal mampu membedakan dan menilai, sekaligus juga memiliki hubungan yang akrab antara yang mengenal dan yang dikenal. Mengikuti Kristus berarti karena kita mengenal Yesus, sama seperti seorang anak yang mengikuti orang tuanya kemana ia pergi, karena mereka mengenal orang tuanya. Saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengikuti Kristus sebagai gembala berarti kita menggantungkan nasib pada Yesus. Mengimani Kristus, Kristus yang telah wafat dan telah bangkit, yang misteri hidupnya kita rayakan dalam peristiwa Paskah. Gembala senantiasa menjadi garda terdepan dalam melindungi kawanan domba, secara khusus ketika ada gangguan, ketika ada serangan. Mendengarkan suara Yesus berarti menerima tawaran keselamatan dari Allah. Tawaran keselamatan dari Allah itu berbuah melalui hidup yang kekal, yang kita rindukan, yang kita impikan dalam ziarah iman kita. Yesus menyatakan janji keselamatan yang justru melekat di dalam dirinya. Keselamatan itu tidak diperoleh dari luar, tetapi secara objektif hadir dalam pribadi Yesus. Karena itu ada hubungan yang tak terpisahkan
antara realisasi keselamatan yang akan dialami oleh kawanan domba, oleh umat beriman, dan pribadi Yesus sebagai pintu yang hanya melalui Dia semua orang akan selamat. Keselamatan yang diperoleh dari setiap kawanan domba tak dapat dipisahkan dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Keselamatan dalam bacaan suci pada hari ini memiliki kaitan yang erat dengan hidup. Hidup menjadi salah satu pokok dan inti dalam Injil Yohanes. Hidup yang dimaksud mengacu pada hidup kekal dan bukan hidup yang dijalani di dunia ini. Hidup selalu berkaitan dengan iman. Karena percaya dan beriman, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup merupakan konsekuensi dari kedatangan Yesus sendiri. Sebagaimana Ia katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Maka yang menjadi fokus dalam bacaan ini juga adalah tentang hidup kekal yang diterima oleh setiap orang, yang dengan segala kelimpahannya dianugerahkan oleh Yesus sendiri. Dalam hidup inilah terkandung prinsip yang nyata yang hadir dalam pribadi Yesus. Sikap Sang Gembala kemudian direspon dengan keterbukaan bagi mereka yang mau mengikuti mendengarkan panggilan Sang Gembala. Yang mendengarkan suara Yesus kemudian dirangkul dan berada dalam satu tampuk pemerintahan tanpa ada perbedaan yang harus memisahkan mereka. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang, karena Kristus telah wafat untuk semua orang, sehingga figur Yesus sebagai gembala yang baik mencapai titik sentralnya dalam pengorbanannya bagi domba-dombanya yang kita rayakan dalam misteri Paskah. Dia sebagai gembala yang menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya. Oleh kematian dan kebangkitannya, kita diselamatkan. Maka, bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Caranya adalah dengan mengikuti Yesus dan mendengarkan suaranya. Seperti domba yang mendengarkan suara gembala. Domba yang mengenal suara gembala. Ada relasi yang erat antara domba dan gembala, dan juga gembala dan domba. Keduanya saling mengenal dan memperoleh pengenalan yang secara khusus melalui hidup dan pengalaman yang konkret. Hari ini kita merayakan Minggu Panggilan. Semoga kita dapat mengenal Yesus secara mendalam hari demi hari dan memperkenalkannya melalui tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Kita tahu membedakan mana suara gembala yang sesungguhnya dan mana yang bukan. Justru karena kita mengenal Yesus. Maka dengan demikian, hidup kita menjadi tanda kasih Allah kepada sesama. Dan pada akhirnya kita pun boleh bersama dengan Yesus dan Bapa menjadi satu. Tuhan memberkati kita. Amin.